Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak kelas 12 MIPA 4, 5, 6 sekalian, pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya 2 minggu ya, kalian sudah belajar, sebagian besar belajar dalam jaringan atau daring dalam PJJ kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan mencoba membahas tentang modul yang sudah dibagikan di Google Classroom dengan materi limit fungsi trigonometri. Nah, mudah-mudahan kalian sudah baca semua modulnya sampai tuntas, meskipun pasti ada beberapa hal, beberapa konsep yang belum kalian pahami, minimal baca aja dulu. Jadi di modul ini membahas tentang limit fungsi trigonometri, mulai dari pendahuluan, kompetensi dasarnya yaitu 3.1 dan 4.1, deskripsi singkatnya, kemudian ada apersepsi, ada peta konsep atau peta materi di situ ya. Nah, jadi kalian akan bisa memahami tentang limit fungsi trigonometri jika kalian sudah paham tentang materi fungsi. Jadi memang di situ materi prasyaratnya yaitu fungsi, baik itu fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri. Nah, untuk fungsi aljabar sendiri turunannya ada limit fungsi aljabar, dan kemudian ada juga tentang sifat-sifat dari limit fungsi aljabar tersebut. Nah, untuk fungsi trigonometrinya sendiri turunannya itu dapat rumus-rumus trigonometri. Nah, kalian bisa buka lagi buku kelas 10 dan kelas 11-nya untuk biar enggak tersesat dalam mempelajari modul ini. Nah, selanjutnya peta materi untuk menentukan bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Di sini ada 4 metode, yaitu substitusi langsung, kemudian dengan menggunakan rumus dasar dari limit fungsi trigonometri, yang ketiga pemfaktoran, yang keempat yaitu menyederhanakan rumus dari fungsi trigonometri yang diberikan dalam soal tersebut. Nah, sama halnya dengan limit fungsi aljabar, cara menentukan limit fungsi aljabar juga ada 3, yaitu dengan mengganti langsung atau substitusi, kemudian dengan pemfaktoran, atau dengan merasionalkan dan menyederhanakan penyebut. Nah, di situ ada tujuan pembelajaran, kemudian ada petunjuk penggunaan, baik petunjuk umum maupun petunjuk khusus. Kalian tinggal baca aja. Di sini Ibu agar lebih efektif dan efisien, Ibu akan menjelaskan tentang metode substitusi langsung dari limit fungsi trigonometri. Jadi, untuk penerapan metode substitusi langsung dalam menentukan atau menyelesaikan limit fungsi trigonometri, yaitu dengan langsung mengganti X yang dengan angka yang tertera di soalnya. Misalkan di sini ada limit fx, X-nya mendekati A itu sama dengan FA. Terlihat di situ bahwa yang ini ya, limit fx ketika X-nya mendekati A itu akan sama dengan FA. X-nya diganti dengan A. Nah, sebagai contoh di sini ada 4 contoh yang disajikan. Di sini juga disajikan rumus tabel sudut istimewa dari sinus kosinus tangennya mulai dari 0 derajat sampai 90 derajat. Cukuplah di situ ya, di kuadran 1. Nah, untuk contoh soal di sini gunakan metode substitusi untuk menentukan limit fungsi trigonometri berikut. Nah, kita lihat biar Ibu jabarkan biar kalian lebih paham. Misalkan yang ini ya. Nah, untuk 4 soal berikut. Oke.
kita bahas satu persatu contoh soalnya. Yang pertama, di sini ada limit dari sin 2x, x-nya mendekati limit dari sin 2x, x-nya mendekati v per 4. Contoh soal 1 ya. Nah, karena di sini disuruhnya dengan menggunakan metode substitusi, maka X ini kita ganti langsung dengan V per 4. Maka di sini langsung limitnya nggak usah ditulis lagi, 2 kali V per 4. Jadi sinus 2 kali V per 4 sama dengan sinus 2V per 4. Ini ya, 2 kali V sama dengan 2V per 4. Nah, 2V per 4 itu sama dengan 90 derajat. Kenapa? Karena 1V itu sama dengan 180 derajat. Ya, maka 2 per 4V atau 2V per 4 itu sama dengan 2 kali 180 per 4. Ya, 180 kali 2 sama dengan 360 derajat per 4 sama dengan 90 derajat. Nah, sinus 90 derajat di tabel sudut istimewa itu sama dengan 1. Nah, untuk soal nomor 2. Pasti paham ya kalau untuk nomor 1. Untuk soal nomor 2, di situ ada limit dari tangen 3x plus 2, x-nya mendekati 3v per 4. Sama halnya dengan soal nomor 1, x yang ini langsung diganti dengan 3 per 4v atau 3v per 4. Nah, sama dengan langsung diganti tangen 3 kali 3V per 4 gitu ya, ditambah 2. Nah, 3 per 4V atau 3Pi per 4, kita hitung di sini 3Pi per 4 sama dengan 3 kali 180 per 4. Nah, sama dengan berapa 3 kali 180 itu? Coba. Oke, sama dengan 540 per 4. Ya, 540 per 4 dibagi 4. Ini akan sama dengan 135 derajat. Sehingga soalnya menjadi yang ini nih, yang ini ya, kita ke bawah ke sini, tangen 3 kali 135 ditambah 2. Nah, 135 dikali 3 itu sama dengan berapa? Oke, 405 plus 2. Tangen 405 yang kalian pelajari di kelas 10 ya, itu ada di kuadran berapa? Tangen 405 satu kuadran penuh itu, nah ini kan berapa satu putaran? Itu 4 kuadran itu kan 360 derajat ya. Kalau 405 berarti 405 nih dikurangi 360 akan sama dengan tangen 45 derajat ditambah 2. Tangen 45 derajat di tabel sudut istimewa itu sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke.
Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, di situ ada limit dari sin X per sin X plus cos X untuk X mendekati 0. Nah, dengan cara yang sama langsung substitusi aja X-nya dengan yang mendekati sin 0 per sin 0 plus cos 0. Di tabel sudut istimewa, sinus 0 itu sama dengan 0, sinus 0, 0, cosinus 0, 1. Ini sama dengan 0 per 1 sama dengan 0. Ya. Untuk soal nomor 4. Limit dari 1 min cos 2x per 2 cos 2x untuk X mendekati V per 2. Nah, kita langsung ganti X ini dengan V per 2 sama dengan 1 min cos 2 kali V per 2 dibagi 2 kali cos 2 kali V per 2. Nah, sama dengan 1 min V per 2, ini kali 2, bisa begitu ya. Jadi sama dengan cos V. Ya, cos V. Per, ini juga sama, 2 kali cos V. Cos V itu sama dengan kosinus 180 derajat, itu ada di kuadran 2. 1 min, dia akan bernilai min 1 dibagi 2 kali min 1 sama dengan kita lihat di sini. Nah, ini ya, jadi plus ya, min kali min plus, jadi 1 plus 1 per 2 kali min 1 sama dengan min 2, sama dengan 2 per min 2 sama dengan min 1 atau negatif 1 gitu ya. Nah, ini contoh tentang penggunaan metode substitusi dalam menentukan limit fungsi trigonometri. Oke, selanjutnya kita akan melihat penggunaan rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Di sini ada 4 rumusnya. Yang pertama, limit sin AX per BX, yang ini, itu akan sama dengan A per B. Kalian perhatikan koefisien dari sinus itu sinus AX itu ada A, di bawahnya B. Sama halnya dengan limit AX per sin BX ketika X-nya mendekati 0 juga sama dengan A per B. Untuk tangen, limit tangen AX per BX, X-nya mendekati 0 sama dengan A per B. Dibalik juga sama, itu sama dengan A per B. Kalian lihat pola dari ini. Nah ya, lihat polanya. Oke, setelah paham untuk melihat pola, mau kelihatan ya di sini 5, 6, 7, 8 juga sama polanya. Tidak ada untuk kosinus di situ ya. Coba kalian cari tahu sendiri. Nah, ada contoh soal di sini dengan menggunakan rumus dasar dari limit fungsi trigonometri. Perhatikan di sini nomor 1 sampai nomor 5. Ibu yakin kalian bisa.
Oke, yang nomor 1 kelihatan jelas limit dari sinus 2x per 3x ketika x-nya mendekati 0 itu sama dengan 2/3. Nomor 2 juga sama 2/3. Nomor 3 langsung kelihatan 5/3, betul. Nomor 4 2/6 atau sama dengan 1/3. Nomor 5 2/5. Nah, untuk nomor 6 gimana? Oke. Untuk nomor 6, tuh di situ dijelaskan. Dengan menggunakan sifat dari limit fungsi aljabar yang telah kalian pelajari di kelas 11, maka soal ini kita pecah menjadi seperti ini. Nah, ini pengurangan. Jadi limit dari tangen 5x min tangen 3x per 3x kita pecah menjadi limit dari tangen 5x per 3x. Ini x-nya mendekati 0 dikurangi limit dari tangen 3x per 3x, x-nya mendekati 0. Dia mempunyai penyebutnya sama ya. Jadi penyebut di bawah 3x itu punya tangen 5x dan punya tangen 3x juga. Nah, dengan menggunakan sifat dari rumus dasar fungsi trigonometri, tangen 5x per 3x sama dengan 5/3 dan tangen 3x per 3x itu sama dengan 3/3, sehingga 5/3 dikurangi 3/3 hasilnya adalah 2/3. Yakinlah pasti anak-anak bisa ini 100% dengan begini mudah. Oke. Nah, untuk contoh soal berikutnya, di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama, limit dari atau dijelaskan. Nah, oke, jelaskan aja ya. Oke, yang pertama ini kita potong dulu. Nah, ini kita potong dulu yang ini. Nah, yang ini kita potong. Kita lihat catatannya. Kita lihat sini. Nah, mana ini ya catatannya? Oke. Nah, untuk contoh soal nomor 1, kita lihat di situ ada limit x sinus 5x per 3x tangen 2x untuk x mendekati 0. Nah, dengan menggunakan sifat dari limit fungsi aljabar, yang ini bisa kita pecah ya. Kita pisahkan. Yang ini perkalian antara x dengan sin 5x. Di bawah perkalian antara 3x dengan tangen 2x. Jadi yang pertama itu x per 3x. Yang kedua 5x per 2x. Jelek amat ya angka 5-nya ya. Sama-sama ini limitnya x mendekati 0, ini juga limit x mendekati 0. Jadi perkalian di situ. Nah, yang ini sama dengan 1/3. Ini 5/2. 1 kali 5 sama dengan 5, 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga isinya adalah 5/6. Ya. Sekarang untuk yang nomor 2. Nomor 2, di sini ada limit 2 sin kuadrat 2x per 3x kuadrat untuk x mendekati 0. Nah, perhatikan di sini yang ini kita tulis menjadi 2 kali sin
sin kuadrat 2x, maka yang kuadratnya adalah sinusnya. Fungsi sinusnya kuadrat berarti sinusnya 2 kali. Sudutnya tetap ya, jangan diganti nih sudutnya, tetap 2x. Sin 2x kali sin 2x. Sin 2x kali sin 2x sama dengan sin kuadrat 2x per, yang ini kita pecah. 3 kali x kali x. 3 kali x sama dengan 3x kuadrat. Ini limitnya x mendekati 0. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Kita pecah satu persatu. Di sini lihat angkanya 2/3. Yang ini kita lihat sama dengan 2/1. Yang ini juga 2/1. Di depan ini ada angka 1 ya, di depan angka x. Yang di bawah ini ada angka 1. Jadi hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 3 kali 1 kali 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 8/3. Nah, kembali lagi ke modulnya. Jadi kita sudah belajar 2 metode ya, yaitu metode substitusi dengan metode rumus ya, dengan menggunakan rumus dari limit fungsi trigonometri. Kumaha ieu teh. Oke. Ups, hilang. Ya, modulnya kemana ini? Oh, minta di-download lagi. Nah, untuk tugasnya karena kalian sudah belajar tentang dengan menggunakan 2 metode ya, metode yang tadi. Oke, kemana ini ngilangnya? Untuk tugasnya kalian kerjakan latihan yang pertama ya. Sebentar ya, sabar. Latihan yang pertama. Ini udah di-download tapi kok nggak ada downloadannya ya. Kita lihat filenya. Kita lihat filenya di mana file ya, sebentar. Mana filenya? Kenapa ya ngilang gitu? Aneh. Oke. Nah, kalian kerjakannya yang ini. Yang metode ini ya. Yang metode ini pemfaktoran dengan menyederhanakan fungsi trigonometri itu jangan dulu dikerjakan. Jadi kalian kerjakan yang latihan ini. Oke, yang latihan ini. Mana ini? Yang latihan ini. Nah, kerjakan sip. Yang itu ya. Kalian kerjakan. Nah, ini. Nah, itu ada jawabannya, tapi kalian kerjakannya di buku latihan. Ya, berarti ini latihan 1 gitu. 5 soal. Kalian kerjakan di buku latihan. Nanti kalian foto, kalian boleh mengumpulkan lewat Google Classroom maupun japri ke nomor ibu. Nomornya kan ada di grup gitu ya. Gimana? 5 soal atau nambah lagi? 5 soal deh cukup ya. Ini dulu aja deh.
Jadi kerjakan soal untuk mengukur kemampuan paham. Jadi pemahaman dulu ya, pemahaman konsep tentang limit fungsi trigonometri. 1 sampai 5. Nah, untuk nomor 5 memang sih itu pemfaktoran, tapi kalau kalian bisa kerjakan aja. Untuk nomor 1 sampai nomor 4 itu dengan substitusi dengan menggunakan metode rumus fungsi trigonometri. Oke? Cukup sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi ke video berikutnya, yaitu 2 metode, yang ketiga dan yang keempat ya, yaitu metode pemfaktoran dengan metode menyederhanakan fungsi trigonometri. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan bosan-bosan, terus belajar meskipun di rumah. Jangan malu untuk bertanya. Nanti Ibu kasih kuis lagi di Google Classroom-nya. Mudah-mudahan semuanya bisa membukanya. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam sehat.